Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Agus Rizya Dwi Ananto, dan juga Mas Khairul Asar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Sentimen SVM dan BERT. Untuk yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama, signifikansi dan relevansi analisis sentimen dalam media sosial. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Reddit telah menjadi sumber data utama untuk memahami opini publik. Dengan analisis sentimen berbasis Natural Language Processing atau NLP menjadi alat penting dalam memproses miliaran teks real time. Yang kedua, tantangan dalam analisis sentimen media sosial. Tantangan seperti teks tidak terstruktur, campuran bahasa, serta elemen ironi dan sarkasme membutuhkan pendekatan NLP yang lebih fleksibel dan adaptif dibanding metode tradisional. Untuk yang ketiga, kesenjangan penelitian antara pendekatan tradisional dan modern. Media sosial memberikan data real time untuk analisis sentimen, tetapi tantangan teks informal dan kompleksitas semantik memerlukan pendekatan NLP yang adaptif, seperti membandingkan metode tradisional seperti SVM dengan pendekatan modern berbasis transformer termasuk BERT melalui kajian sistematis yang mendalam. Selanjutnya kita masuk pertanyaan penelitian. Ada dua. Yang pertama, bagaimana performa pendekatan tradisional seperti SVM dibandingkan dengan pendekatan modern seperti BERT. Perbandingan antara pendekatan tradisional seperti SVM dan pendekatan modern seperti BERT memberikan wawasan penting tentang keunggulan dan batasan masing-masing dalam analisis sentimen berbasis media sosial. Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu apa saja tantangan utama dalam penerapan NLP untuk analisis sentimen, khususnya di media sosial. Penerapan NLP untuk analisis sentimen di media sosial menghadapi berbagai tantangan, mulai dari teks yang tidak terstruktur hingga elemen seperti sarkasme, ironi, dan campuran bahasa yang memerlukan solusi yang lebih fleksibel dan adaptif. Selanjutnya kita masuk pembahasan. Untuk pembahasan dari pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu bagaimana performa pendekatan tradisional seperti SVM dibandingkan dengan pendekatan modern seperti BERT. Kriteria yang pertama yaitu pemahaman konteks. Untuk SVM itu lemah hanya berdasarkan frekuensi kata. Lalu untuk BERT kuat memahami hubungan antar kata melalui mekanisme attention. Untuk kriteria yang kedua yaitu akurasi. Untuk SVM cukup tinggi untuk dataset kecil dan terstruktur. Untuk BERT sangat tinggi, terutama pada dataset besar dan tidak terstruktur. Untuk kriteria yang ketiga yaitu kompleksitas komputasi. Untuk SVM rendah, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Untuk BERT tinggi, membutuhkan GPU atau TPU untuk pelatihan dan inferensi. Lalu untuk kriteria yang keempat, kemampuan multibahasa. Untuk SVM terbatas, perlu fitur manual untuk mendukung campuran bahasa. Sedangkan untuk BERT sangat baik mendukung berbagai bahasa dalam satu model. Lalu untuk kriteria yang kelima yaitu tantangan spesifik. Untuk SVM kesulitan menangani ironi, sarkasme, dan negasi. Sedangkan untuk BERT mampu mengenali ironi, sarkasme, dan konteks budaya. Lalu untuk kriteria yang terakhir yaitu penggunaan dataset. Untuk SVM itu efisien untuk dataset kecil atau 10.000 hingga 100.000 sampel. Lalu untuk BERT efektif untuk dataset besar 1 juta lebih sampel. Lalu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Khairul, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan kedua,
yaitu apa saja tantangan utama dalam penerapan NLP untuk analisis sentimen khususnya di media sosial. Yang pertama, teks tidak terstruktur. Data media sosial seringkali tidak terstruktur, informal, emoji, serta campur bahasa yang sulit dipahami oleh algoritma tradisional seperti SVM, ironi, dan sarkasme. Yang kedua, negasi. Elemen-elemen ini sering menjadi tantangan signifikan bagi pendekatan tradisional. BERT menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menangani elemen tersebut melalui mekanisme attention. Yang ketiga, kompleksitas kontekstual. Tantangan menangkap konteks budaya, eksperimen informal, data variasi bahasa di media sosial membutuhkan pendekatan yang adiktif dan fleksibel seperti yang ditawarkan oleh model transformer. Yang keempat, kebutuhan sumber daya. Pendekatan modern seperti BERT meskipun unggul dalam banyak aspek membutuhkan dataset besar dan perangkat keras dengan daya komputasi tinggi yang menjadi kendala dalam beberapa aplikasi dunia nyata. Yang kedua, pembahasan akurasi perbandingan. Grafik di atas menunjukkan perbandingan akurasi antara SVM dan BERT. SVM memiliki akurasi sekitar 75% yang cukup baik untuk dataset kecil dan terstruktur. Sebaliknya, BERT unggul dengan akurasi sekitar 92%, terutama pada dataset besar dan tidak terstruktur. Hal ini menggarisbawahi keunggulan BERT dalam memahami konteks yang kompleks. Kemudian rekomendasi. Berdasarkan hasil SLM untuk aplikasi dengan sumber daya terbatas atau kebutuhan akan hasil yang cepat seperti analisis opini sederhana atau survei kecil, SVM adalah pilihan yang lebih baik. Untuk aplikasi berbasis media sosial dengan teks yang kompleks seperti analisis tren global, deteksi emosi, atau riset pasar yang memerlukan pemahaman mendalam, BERT merupakan pilihan yang jauh lebih unggul. Kombinasi SVM dan BERT dapat menjadi solusi optimal. SVM dapat digunakan untuk praproses data atau analisis awal, sementara BERT dapat diterapkan pada tahap lanjutan yang meningkatkan akurasi. Untuk implementasi skala besar, gunakan model pre-trained BERT seperti BERT-based untuk mengurangi kebutuhan sumber daya pelatihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.